Menantu Super Han Sanqian. Bab 6421, Kehancuran Total. Longsor. Itulah reaksi pertama semua orang. Lagi pula, jauh di bawah tanah ini, gelombang kejut yang dibawa oleh ledakan keempat jiwa binatang itu memang dapat menyebabkan ruang bawah tanah runtuh. Tidak mungkin. Tetua keempat menggelengkan kepalanya dengan kuat, jika ledakan ini cukup untuk menyebabkan longsor di sini, lalu mengapa kita bisa aman dan selamat dalam ledakan itu? Ya, meskipun penghalang yang dibentuk oleh semua orang memang sangat kuat dan cukup kuat untuk menahan benturan yang sangat besar, karena jiwa binatang itu ada di tangan mereka, jaraknya sangat dekat, dan ketika jiwa binatang itu meledak, persiapan mereka sangat tidak memadai. Karena itu, penghalang yang dibentuk oleh upaya gabungan semua orang tidak sekuat yang dibayangkan, atau sekuat dalam keadaan normal. Kekuatan yang dapat dia lawan memang memiliki keterbatasan tertentu. Dan kekuatan seperti itu, jika dapat bertahan dengan aman, tentu saja tidak akan cukup kuat untuk menyebabkan ruang di sini runtuh. Lalu, apa yang terjadi? Tetua Agung itu berkata dengan heran. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban, setidaknya saat ini. Semuanya, bergembiralah. Semuanya belum berakhir. Berhati-hatilah untuk menghadapi berbagai keadaan darurat. Sulong berteriak keras. Semua pria berpakaian hitam tidak berani ceroboh sama sekali. Mereka semua mengambil posisi di tempat dan bersiap untuk tanggapan. Ledakan. Tiba-tiba, guncangan tanah menjadi lebih kuat, dan retakan di tanah mulai membesar dan membesar. Di retakan yang lebih besar, jejak cahaya merah mulai muncul. Karena ada banyak retakan, cahaya merah di retakan menjadi semakin banyak. Setelah beberapa saat, cahaya seluruh tanah hampir sepenuhnya menyala, dan seluruh ruang benar-benar tenggelam ke dalam keadaan merah darah. Melalui cahaya ini, mereka samar-samar dapat melihat kekuatan yang terbakar dan melompat di retakan. Apakah ini magma? Magma di tanah mirip dengan magma bersuhu tinggi di bawah gunung berapi. Ledakan ini meledakkan tanah, dan bahkan samar-samar mengaktifkan magma yang tidak aktif. Jika demikian, itu akan seperti menyalakan gunung berapi sepenuhnya di bawah gunung berapi yang mati. Ketika gunung berapi meletus, lava cair akan beterbangan di seluruh langit, dan tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun ia lewat. Semuanya, bungkus dirimu dengan ki sejati dan lindungi keselamatanmu. Sulong memberi perintah lagi. Sebenarnya, Sulong sudah mulai membuat rencana untuk meninggalkan tempat ini dengan tertib sebelum lava cair meletus sepenuhnya. Meskipun gunung berapi itu kejam dan sangat ganas, itu tidak terlalu fatal bagi orang-orang berpakaian hitam dengan kultivasi. Jika mereka berlari cepat, kerugiannya seharusnya tidak terlalu serius. Tidak. Tetua keempat dengan kuat menarik Sulong, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, kepala istana, itu tidak mungkin lava cair. Mereka telah tinggal di sini begitu lama, di mana tidak ada gunung berapi, baik yang mati maupun yang hidup, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Tetapi dalam ingatan, hal-hal ini sebenarnya tidak ada sama sekali. Memikirkan hal ini, kengerian yang sebenarnya tiba-tiba terungkap. Jika bukan hal-hal itu, apa itu? Kepala istana, lihat lebih dekat gas-gas itu. Tetua keempat berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, sekelompok orang buru-buru mengamati benda yang memancarkan cahaya merah itu dengan saksama. Bagian dalam cahaya merah itu terlalu menyilaukan untuk melihat dengan jelas apa itu, tetapi gas yang mengelilinginya terlihat jelas dalam prosesnya. Itu bukan sesuatu yang lain, hanya napas biasa. Sama seperti uap air di jalan di bawah terik matahari, itu tampak terbakar dari kejauhan. Gas. Gas itu menggeliat. Lalu, kepala aula tua itu selalu yang tertua. Setelah merasakan gas itu, dia merasa ada yang tidak beres. Dia dengan cepat membungkuk, lalu menggerakkan tangannya untuk mengumpulkan sebagian napas di tangannya. Setelah itu, setelah merasakan sedikit, tubuh kepala aula tua itu tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Tidak, tepatnya, itu gemetar karena ketakutan. Gas-gas ini tidak lain, tapi hanya kekuatan feminin di bumi. Kepala aula tua itu berteriak panik. Bab 6422, Ledakan Neraka. Apa, kekuatan Yin? Mendengar ini, bukan hanya Sulong,
tetapi semua orang di tempat kejadian terkejut pada saat pertama. Dengan kata lain, itu sama sekali bukan tanah longsor, juga bukan gunung berapi yang akan meletus. Faktanya adalah bahwa kekuatan di sini benar-benar meledak. Perasaan ini seperti Anda masuk jauh ke dalam gudang bawah tanah yang penuh dengan gas alam, dan kemudian Anda secara tidak sengaja menyalakan gas alam di sana dengan api. Apa yang menunggu Anda? Itu akan menjadi ledakan total. Di dunia ini, tidak seorang pun tahu berapa banyak kekuatan yin dan kekuatan lunak yang ada di dalam tanah, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa itu pasti sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, mengandalkannya untuk berkultivasi dan bertahan hidup sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan secara langsung bahwa jika tidak ada kekuatan di dalam tanah, maka mereka pasti sudah lama mati. Namun, kekuatan induk yang begitu besar tiba-tiba menjadi surat perintah kematian mereka pada saat ini. Kekuatan tanah begitu kuat sehingga tidak ada habisnya. Jika diledakkan, kita tidak ada jalan keluar. Sulong juga benar-benar kehilangan akal sehatnya sekaligus. Dengan ledakan sebesar ini, selama berada di dunia ini dan dalam jangkauan ledakan, tidak ada yang bisa lolos. Semuanya akan terpengaruh, dan tidak ada yang akan selamat dalam ledakan ini. Sangat mengerikan, sangat menyimpang. Kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sulong tersenyum pahit, jika kekuatan bumi diledakkan. Ya, kita semua akan mati. Kepala aula tua itu mengangguk, merasa sangat rumit. Belum lama ini, dia masih mengajari Sulong seni mengendalikan orang, berharap aula itu akan diserahkan kepadanya di masa depan dan dia akan mampu meneruskannya. Dan juga berharap putranya akan lebih mampu di masa depan. Tetapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa menit, semua ini akan menjadi sia-sia, dan semua ide ini akan menjadi sangat kosong dalam proses ini. Pada saat itu, dunia akan hancur, apa gunanya memiliki itu? Beberapa tetua dan utusan juga jatuh ke dalam keadaan tenang setelah panik. Tidak ada kesenangan lagi, semua orang memperebutkannya, tetapi melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa itu hanyalah kekosongan. Mungkin sebagian orang akan histeris karena ini, tetapi sebagian orang akan sangat tenang. Ketenangan itu menakutkan, dan ketenangan itu begitu alami. Setelah itu, ada gelombang senyum pahit yang tak berdaya. Sangat kontras dengan mereka, itu sebenarnya adalah orang-orang berpakaian hitam. Mereka memiliki kultivasi yang rendah, tidak begitu matang secara mental, atau belum merasakan atau mengalami lebih banyak tingkat kehidupan. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa kepunahan telah datang, banyak dari mereka masih seperti orang biasa, takut dan lamban, atau dengan panik mencabik-cabik tubuh mereka. Mereka semua menggunakan berbagai cara untuk mencoba melampiaskan ketakutan batin mereka. Queer, Owl Turtle, dan yang lainnya memejamkan mata. Meskipun pada saat ini, mereka tidak dapat membuka mata lagi dan tidak dapat hidup lagi, tetapi pada saat-saat terakhir, mereka semua memiliki senyum tipis di bibir mereka. Pada saat kematian, ketika mereka akan melihat segala sesuatunya dengan jelas, mereka beruntung melihat saat ketika ruang itu menyala, dan beberapa dari mereka merasakan kekuatan bumi yang besar. Mereka sebenarnya sangat jelas bahwa tujuan mereka telah tercapai. Sepertinya kita tidak dapat melarikan diri dari kematian. Sulong menerima kenyataan ini, lalu menatap kedua tetua, utusan khusus. Dan saudara-saudara, saya, Sulong, sangat berterima kasih atas kerjasama dan dukungan kalian. Tanpa kalian, saya, Sulong, tidak akan berada di tempat saya saat ini. Tentu saja, tidak akan ada kemenangan besar hari ini. Namun, itu juga karena Sulong tidak kompeten dan tidak layak mendapatkan kepercayaan kalian. Pada saat-saat terakhir, saya tidak menyangka musuh akan melakukan serangan balik seperti itu, jadi situasi saat ini adalah kita semua mungkin mati di sini. Sulonglah yang tidak kompeten. Saya minta maaf kepada semua orang. Jika ada kehidupan setelah kematian, Sulong akan bekerja keras untuk semua orang untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah mengatakan ini, Sulong membungkuk dalam-dalam kepada semua orang, dengan sikap yang sangat tulus dan rendah hati. Kepala istana, ini bukan salahmu. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kami bersedia menghadapi kematian bersamamu.
Di kehidupan selanjutnya, kamu dan saya akan tetap menjadi saudara. Benar sekali, kita akan mati bersama. Tetua itu juga berkata dengan tegas. Bab 6423 Ayo mati bersama. Utusan utama tersenyum pahit dan berkata, meskipun saya selalu sangat tidak senang dengan aula cabang Anda, saya bahkan akan mempertanyakan Anda apakah ada alasan atau alasan. Namun, kali ini, sungguh tidak mungkin, Tuan Su, saya tahu Anda telah berusaha sebaik mungkin. Jika langit akan turun hujan dan ibu akan menikah, saya sama sekali tidak bisa tidak setuju dengan itu. Mati, mati saja. Saudara-saudara di aula utama akan selalu mendukung Anda. Dengan penegasan dari utusan utama, banyak pria berpakaian hitam di aula utama juga berdiri satu demi satu. Bagi mereka, mereka mengakui semua pekerjaan yang dilakukan oleh Sulong. Tak perlu dikatakan, orang-orang di aula cabang adalah orang-orang Sulong. Tentu saja, mereka tidak memiliki pikiran kedua tentang Sulong dan mendukung semua pengaturan Sulong. Bagus sekali. Sulong mengangguk, merasa sangat terhibur di dalam hatinya, dengan dukungan dan pengertian Anda, saya, Sulong, tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Kita akan tetap menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Setelah memastikan dengan semua saudara melalui kontak mata, Sulong menatap kepala aula tua itu. Sepertinya kau dan aku tidak pernah berurusan satu sama lain. Seolah-olah kita terlahir sebagai musuh. Namun, kau tidak pernah menargetkanku. Kau telah membinaku secara diam-diam, membantuku, dan bahkan membiarkanku pergi. Dari sudut pandang publik, jika bukan karena kau, kurasa mustahil bagiku, yang disebut kepala aula cabang, untuk melakukannya dengan baik. Aku bahkan mungkin dihancurkan oleh aula utama di waktu yang lebih awal. Jadi, aku sangat berterima kasih padamu. Dari sudut pandang pribadi, meskipun kau dan aku adalah ayah dan anak, sebagian besar waktu, aku sebenarnya menganggapmu sebagai musuhku. Kau telah melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan seorang ayah, tetapi sebagai seorang anak, aku tidak pernah menunjukkan setengah dari baktiku kepadamu. Awalnya, aku telah berubah sekarang dan ingin memperlakukanmu dengan baik, tetapi sayangnya, Tuhan tidak memberiku kesempatan ini. Mungkin ketidaktaatanku sebelumnya membuat Tuhan murka, atau mungkin, nasib kita sebagai ayah dan anak hanya bisa sampai sejauh ini. Singkatnya, sudah terlambat untuk menyesal. Tetapi itu bukanlah hal yang sangat disayangkan, karena setidaknya kau masih hidup sekarang, dan aku juga masih hidup, jadi aku ingin berkata kepadamu, ayah, aku minta maaf, tetapi terima kasih juga. Mendengar ini, kepala aula tua itu menunjukkan senyum yang sangat lega di wajahnya, dan ada sedikit kebanggaan dan kebanggaan di matanya yang seharusnya dimiliki seorang ayah. Sulong, tidak, nak, aku tidak pernah menyalahkanmu, dan aku tidak pernah membencimu. Di mataku, tidak peduli apapun dirimu, kau adalah anakku yang baik. Jika kau ingin menyalahkan, kau hanya bisa menyalahkan ayah atas hal-hal buruk yang telah ia lakukan kepada ibumu, dan juga menyalahkan ayah karena tidak meluangkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan kepadamu dan merawatmu, jadi, selama bertahun-tahun, kau semakin menjauh dariku. Namun, pada saat-saat terakhir hidupku, kami sebagai ayah dan anak dapat berbaikan, dan aku dapat mendengarmu memanggilku ayah dengan telingaku sendiri, dan aku sangat puas. Jika ada kehidupan setelah mati, aku akan tetap menjadi ayahmu, tetapi tidak seperti kehidupan ini, aku akan menyerahkan segalanya dan menemanimu tumbuh dewasa, dan menemanimu sampai akhir zaman dan akhir dunia. Setelah kepala aula tua selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya sedikit, dan Sulong juga berjalan mendekat dan memeluk ayahnya erat-erat. Di akhir hidup mereka, ayah dan anak itu mencapai rekonsiliasi besar mereka. Itu juga pada saat-saat terakhir hidup mereka, pada saat-saat terakhir ketika kedua orang itu saling berpelukan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada kasih sayang keluarga. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini daripada reuni keluarga. Getaran tanah tiba-tiba menjadi sangat gila, dan aura-aura itu sepenuhnya memasuki kondisi suhu tinggi dan kemudian menyala. Ledakan.
Dengan suara gemuruh yang keras, seluruh ruang itu benar-benar terjun ke dalam ledakan besar, dan akibat ledakan itu menjungkirbalikkan semua yang ada di permukaan, dan mulai menyebar dengan liar ke semua tingkat bawah tanah yang tersisa. Setelah keheningan singkat, ledakan terakhir dari segalanya datang sepenuhnya. Kegembiraan akan segera datang. Bahuang Tiansu tersenyum pahit. Bab 6424, Dunia setelah ledakan. Ya, kegembiraan akan segera datang. Hidup atau mati tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Lelaki tua yang menyapu lantai itu mengangguk. Jika fusi setelah ledakan berjalan lancar, Han Sanqian akan terlahir kembali dan menjadi orang hebat. Jika tidak, Han Sanqian akan musnah dalam ledakan ini. Tidak akan ada Han Sanqian di dunia ini. Semuanya seolah-olah dia tidak pernah ke dunia ini. Bahkan jika lelaki tua yang menyapu lantai itu mempersiapkannya dengan saksama, itu akan menjadi tidak berarti. Tunggu saja dengan sabar. Setelah kata-kata itu jatuh, keduanya menatap dunia yang sedang meledak. Ledakan. Itu seperti ledakan nuklir raksasa, atau bahkan ledakan nuklir berantai, dengan lantai pertama sebagai pusatnya, dan itu langsung meledak. Langit runtuh, bumi retak, dan semuanya hancur total dalam ledakan dan api yang besar. Di Istana Air, meskipun orang-orang di sini telah bersiap untuk gempa bumi, ledakan yang sangat kuat itu mengejutkan semua orang. Gelombang kejut yang sangat kuat itu bahkan tidak memungkinkan mereka untuk bereaksi, dan langsung menyapu mereka sepenuhnya, lalu menghancurkan mereka hingga tidak ada residu yang tersisa. Tentu saja, bukan hanya mereka, tetapi seluruh dunia benar-benar berubah menjadi debu dalam ledakan ini. Tidak ada yang ada, hanya napas gelap yang tersisa. Namun, pada saat yang sama, kekuatan putih di langit juga tenggelam dengan cepat, dan akhirnya kedua kekuatan itu benar-benar bertabrakan. Dalam gulungan itu, mereka tampak bertarung, tetapi sebenarnya mereka tampak menyatu satu sama lain. Saya tidak tahu berapa lama, kedua kekuatan itu mulai stabil, dan terus-menerus berpotongan, menyatu, dan bergerak. Akhirnya, seluruh dunia berubah menjadi campuran putih dan hitam yang sepenuhnya berlawanan dan sepenuhnya terintegrasi. Dari kejauhan, itu adalah Tai Chi. Tai Chi adalah dua melahirkan. Semua hal, tetapi juga dapat membuat semua hal kembali menjadi satu. Oleh karena itu, Tai Chi adalah kehidupan dan sebenarnya mewakili kematian. Sama seperti situasi Han Sanqian saat ini, satu langkah maju adalah kehidupan, dan satu langkah mundur adalah kematian. Tetapi semuanya jelas lebih dari itu. Dalam dua kekuatan hitam dan putih yang mutlak, ada kekuatan yang berkelana di dalamnya. Kekuatan itu gelap, tetapi tidak sepenuhnya gelap, karena di intinya, sebenarnya ada jejak emas yang tercampur di dalamnya, dan ada juga jejak merah yang tercampur di dalamnya. Karena itu, warnanya berbeda dari kekuatan hitam murni. Ia sangat kecil, setidaknya di hadapan hitam dan putih mutlak, ia tampak seperti cacing tanah. Namun, ia sangat ulet dan aktif, terus-menerus mengembara dalam kekuatan hitam. Kekuatan monster itu adalah Yin, jadi wajar saja, mengembara dalam kekuatan Yin tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Bahuang Tiansu berkata, kuncinya adalah pengembaraan kekuatan yang berikutnya. Dalam akal sehat, meskipun Yin dan Yang dapat didamaikan, mereka juga dapat saling tolak. Rekonsiliasi umumnya mengacu pada situasi umum yang terjadi ketika kekuatannya setara. Tolakan sebagian besar terjadi ketika kekuatannya tidak setara, seperti kekuatan gelap yang dimiliki Han Sanqian sekarang. Ia tampak sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan putih. Oleh karena itu, jika keduanya bertemu, maka kemungkinan besar, kekuatan Han Sanqian akan langsung ditelan. Inilah yang disebut tolakan. Tampaknya tubuh Han Sanqian tidak hanya hancur, tetapi bahkan kekuatan yang tersisa akan sepenuhnya dihilangkan. Namun, ini semua hanya teori. Han Sanqian dapat mengesampingkan keuntungan teori, yaitu, Han Sanqian sendiri sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar Yin. Kekuatan tubuhnya dan tubuh emasnya sebenarnya adalah kekuatan yang murni. Kekuatan ini akan mengubah sifat kekuatan Han Sanqian, dan juga memungkinkannya untuk mempertahankan sedikit kejutan yang berbeda dalam proses ini. Karena ada sejumlah kekuatan yang dalam sistem gelap, jika kekuatan yang cukup murni dan cukup kuat, itu akan mendesak kekuatan gelap Han Sanqian untuk bergabung dengan kekuatan yang putih murni. Secara alami,
reaksi penolakan akan berkurang. Han Sanqian tidak harus dihancurkan sepenuhnya secara teori. Ini sebenarnya satu-satunya tempat di mana Han Sanqian dapat melawan kehendak surga dan mengubah nasibnya. Jika dia menggunakannya dengan baik, semuanya akan berbalik dan berbalik sepenuhnya, dan dia akan menjadi monster yang dapat berjalan dalam kekuatan Yin dan putra ajaib yang dapat mengembara dalam kekuatan Yang. Kedua kekuatan itu tidak terbatas, tetapi digunakan oleh mereka. Secara alami, Han Sanqian juga akan dibudidayakan menjadi hal yang sangat menakutkan dalam penggunaan ini. Bab 6425, Keberadaan yang Mengerikan. Tak lama kemudian, kekuatan itu perlahan mulai memasuki sisi Yang. Pada awalnya, kedua kekuatan itu jelas saling tolak. Kekuatan yang seperti menyentuh sesuatu yang mengerikan, dan reaksinya cukup hebat. Setelah itu, kekuatan itu dengan cepat menyerang kekuatan gelap yang telah diubah oleh Han Sanqian. Ketika kekuatan gelap yang tidak sebanding dengan lawan itu hendak ditelan sepenuhnya, tiba-tiba, semuanya berubah drastis. Mereka tampaknya telah menemukan kesamaan dalam serangan itu, sehingga kekuatan serangan itu berkurang banyak, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan dilepaskan untuk saling menyentuh. Setelah sentuhan itu, sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi. Kekuatan-kekuatan itu mulai langsung membungkus kekuatan gelap Han Sanqian, seolah-olah sedang memperbaiki luka-luka yang disebabkan oleh serangan tadi, dan seolah-olah mereka mencoba untuk bergabung dan menerima satu sama lain. Pada saat yang paling kritis ini, kitab 8 Desolate Surga dan lelaki tua yang menyapu lantai hampir tidak berani bernapas. Mereka tahu betul bahwa langkah yang paling penting adalah sekarang. Jika berhasil, semuanya akan berhasil. Jika gagal, itu akan menjadi kekalahan total. Sekarang tidak ada yang bisa mengubah semua ini, dan tidak ada yang bisa menghadapi semua ini. Semuanya adalah takdir, dan semuanya tergantung pada hasil akhir dari keseluruhannya. Kekuatan akhirnya diterima. Itu seperti anak kecil yang telah lama mengembara, dan setelah verifikasi yang rumit, ia kembali ke sukunya sendiri. Itu stabil, semuanya akhirnya stabil. Itu bagus sekali. Sudah selesai. Orang tua yang menyapu lantai dan kitab surgawi 8 Desolate, belum lagi usianya yang bertambah, bahkan usia salah satu dari mereka sudah cukup untuk disebut barang tua. Jadi, sebenarnya, mereka seharusnya sangat stabil, karena mereka telah melihat terlalu banyak hal. Tetapi sebenarnya, ini semua hanya teori. Setidaknya pada saat ini, kedua orang itu lebih bersemangat daripada anak-anak. Ada saat ketika kamu memelukku dan aku memelukmu, dan mereka langsung menari di tempat. Meskipun semuanya sekarang tidak berarti bahwa Han Sanqian benar-benar berhasil, jelas bahwa Han Sanqian telah melewati saat yang paling berbahaya. Dalam kemungkinan besar, atas dasar semuanya normal, Han Sanqian tidak akan memiliki masalah. Sepertinya rencana yang sudah kau susun selama ini, Han Sanqian tidak sia-sia. Kitab 8 Kehancuran berkata sambil tersenyum. Lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tentu saja, aku tidak senang dengan dunia dan rencana yang kubuat. Aku senang bahwa semua rencana selama ribuan tahun terakhir akhirnya berhasil. Mungkin ada beberapa kekurangan di dalamnya, tetapi hasilnya konsisten. Terutama tubuh emas orang itu tidak sia-sia, dia tidak memilih orang yang salah. Bahkan jika gagal sekarang, faktanya adalah itu mungkin pilihan terbaik di dunia, karena aku tidak percaya bahwa kecuali Han Sanqian, ada orang lain yang bisa sejauh ini. Bagi lelaki tua yang menyapu lantai, semua yang terjadi hari ini benar-benar telah mencapai efek yang diharapkannya. Tidak ada yang lain yang penting. Selanjutnya, ini adalah pertempuran terakhir di kota tulang terbakar. Jika Han Sanqian menang, dunia akan terbalik lagi, dan semua tatanan akan didefinisikan ulang. Entah itu kau, aku, atau banyak jiwa yang sudah mati, kupikir mereka seharusnya bisa memejamkan mata dengan tenang. Eight Desolate Book mengangguk. Ya, jiwa-jiwa jahat itu, atau orang-orang jahat yang mencoba mengubah dunia ini, juga bisa memejamkan mata satu per satu. Raja yang baru naik tahta, dan dunia pun menyerah. Selanjutnya, terserah padamu, orang tua, untuk bertarung untuknya dalam pertempuran terakhir di Burning Bone City dan membuat bala bantuan terakhir.
Orang tua yang menyapu lantai itu tidak banyak bicara, tersenyum tipis, dan sebuah kekuatan di tangannya menghantam langit di depannya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Meskipun kekuatan ini tampaknya hanya menghantam langit, pada kenyataannya, dunia tubuh utama sepenuhnya dipengaruhi oleh kekuatan ini. Dua kekuatan yang awalnya cukup seimbang dan stabil tiba-tiba mulai dipandu oleh sesuatu dan perlahan bergerak searah jarum jam. Kekuatan Han Sanqian juga ada dalam operasi ini, secara bertahap bergerak bersamanya, dan kecepatan rotasinya mulai meningkat.